Wong berduit segalanya tidak boleh, harta banyak. Yang ini asam urat, yang ini darah tinggi, yang ini kolesterol, yang ini penyebab jantung. Jadi aku ni makan apa? Roti gabing. Makan roti gabing kau. Cecel susu juga, susu cair. Tak boleh susu yang kaleng-kaleng tu tak boleh. Susunya susu cair yang murah tu nah. Tak boleh pakai gula. Ya. Jadi harta yang banyak-banyak tu diapakan? Tak ada manfaat. Makan nasi ditimbang. Makan iwak kopi-kopi. Tidak boleh makan iwak patin, iwak tak boleh. Buat kopi-kopi. La haula wala quwata. Iwak lain tidak bagus untuk bapak. Karena pencernaan bapak hanya iwak kopi-kopi bacaan lewatinya. Sudah jadilah itu. Jadi Allah yabsutu rizqa liman yasha'u yaqdirulah. Allah tahu kebutuhan masing-masing. Kalau nak kendak kita tak pernah cukup, alhaqumut hatta zurtumul maqabir. Allahu 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 Allah. Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya la rasulah ba'dah. Kembali pagi hari ini kita meneruskan tentang urusan masalah hati. Yang berikutnya adalah husnudzan bi khalqillah. Sangka baik kepada makhluk Allah. Wa huwa tarku dhanni bil ghairi bila qarinatin taqtadih. Yaitu meninggalkan berburuk sangka kepada orang lain dengan tanpa ada pertalian yang menyebabkan munculnya persangkaan buruk. Jadi apa dia? Suudzon, sangko jahat dengan wong tu tidak boleh. Karena akan menghasilkan sesuatu yang buruk, yang tidak baik dan tidak bagus. Tapi dari 100% husnuzon itu boleh juga sekitar 25% untuk ada suudzon. Tujuannya bukannya menganggap orang itu jahat, tapi untuk menumbuh ke rasa kehati-hatian. Misal kalau kita husnuzon dengan wong, kita kengkeng ke rumah kita, kita buka kamar kita, kita tunjuk kunci gerobok. Ini kunci gerobok, ini kunci berangkas duit. Jadi akhirnya kita tidak tahu. Jadi uji mu'alim dulu boleh ada rasa suudzon dengan wong tu boleh. Cuman tujuannya untuk kehati-hatian. Untuk kehati-hatian. Wong nak minjem motor. Jadi kalau perkara minjem itu hati-hati. Jadi kalau kita perkara minjem itu, apabila barang yang dipinjamnya itu hilang, tak boleh nuntut dalam hukum. Misal dia minjem motor tu hilang. Jadi kita yang punya motor tu tidak baca nuntut. Karena kita sudah yakin. Dengan wong itu. Kalau kita tidak ada yakin dengan wong itu, tak usah dipinjami. Berarti kita sudah ikhlas. Baik HP, baik mobil, baik motor. Apa yang namanya dipinjam wong, hilang tak cak nuntut kalau dalam hukum Islam.
No, kau tu tanggungjawab ngilang ke motor awak minjem. Nah, kita dari awal sudah dia orang ngomong minjem, kita yakin dia benar kalau macam kita tunjukkan. Maka kita yang minjem itu harus ada kehati-hatian. Sama dengan zaman Rasulullah, ada orang yang ngawak ontonya tidak dikebutkannya. Omongan tawakal pada Allah Ta'ala. Jadi Nabi kebut dulu onto tu, baru tawakal. Kerana manusia ni tidak segalanya sama, ya. Dengan anak, dengan isteri, tapi jangan berlebih-lebihan. Jadi kalau bini kita metu, perlu juga tambah lagi yang namanya isteri. Seorang suami harus tahu kalau apa yang digawikan isteri. Dalilnya, kita laki bertanggungjawab kepada isteri, isteri tidak bertanggungjawab kepada suami. Nak malang melintang muju huruf bakul dia, bini tak bakal ditanya di akhirat. Tapi gawe bini sekecil apapun, laki harus bertanggungjawab. Maka itu setiap langkah isteri, suami harus tahu. Nak ke mana, isi HP-nya apa, siapa kawannya di Facebook, siapa kawan dia di WA, WA-nya apa. Bini harus menyerahkan HP-nya. Ya, sini tengok apa-apa cerita kamu ni. Tak boleh nolak. Tapi isteri tidak ada hak untuk naui HP laki. Tapi kaget doanya ustaz, bermain dengan betina lain, bercewekan lagi. Jangan ke bercewekan, dia berbini, tidak apa. Ya, jangan ke dia nak bercewekan, nak berbini. Yang penting dia tanggung jawab dengan anak bininya. Kebutuhan anak bininya dicukupi. Tidak ada larangan. Oh ya, aku man model mah itu laki ku, aku nyari lanang lain pula. Sentong lantak kau. Ya. Yeah? Tuh, jadi husnudzan, sangka baik bi khalqillah kepada hamba-hamba Allah Ta'ala. Wa syukru ala wa ta'zimu sya'airillah ay ala mudinihi, halaman 340. Mensyiarkan, mengagungkan syiar-syiar Allah Ta'ala. Ala mudinihi, meyakni panji-panji agama Allah. Jadi apapun yang berkaitan kepada agama Allah untuk dinillah harus dibesar-besar ke. Takbiran, tahmid, zikir, majlis ta'lim, hari raya, sedekah. Pokoknya yang menyangkut kepada agama. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mensyiarkan, mengagungkan agama Allah Ta'ala, itu tanda orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mafhum mukhalafahnya, kalau orang yang membenci, wong yang tidak setuju dengan hal-hal kebaikan, itu tanda hati wong yang tidak beriman. Wong belajar ngaji benci, dengan majlis ta'lim tidak setuju, dengan wong sedekah diocehi, dengan ini tak setuju, dengan itu tak setuju. Jadi apa dia kau tu yang setujunya? Masuk je hutan meh. Segala hal yang baik tidak setuju. Giliran gawe yang tidak baik setuju. Organ tunggal setuju, wong main catur setuju, wong main biliar setuju. Jadi mafhum mukhalafahnya, orang yang membenci, orang yang mensyiarkan agama Allah, ayat-ayat Allah,
itu artinya orang tak ada iman. Wa syukru ala ni'amillah, syukur atas nikmat Allah. Wa qala ar-Ramli wa huwa sana'u ala mun'im fi maqabalati na'amihi wa yakunu bil lisan wal jawarih wal qalbi. Fa syukrul lisan at-tahaddusu bin ni'am lisana'i 'ala Allah ta'ala, wa syukrul jawarih isti'maluha fi ta'atillah ta'ala wa jitinabu ma'asi. Kata Imam Ramli, syukur adalah pujian kepada pemberian nikmat sebagai perimbangan pemberian nikmat itu. Diwujudkan bersyukur dengan lisan, dengan anggota-anggota tubuh dan hati. Wa yakunu bil lisani wal jawarihi wal qalbi. Jadi wong syukur itu cara bersyukur dengan 3 cara. Fa syukrul lisan at-tahaddusu bin ni'am. Syukur dengan lisan adalah membicarakan nikmat itu terhadap berbagai macam nikmat, memuji kepada Allah Ta'ala. Wa syukrul jawarih isti'maluha fi ta'atillah Ta'ala. Syukur dengan anggota badan, membawa anggota-anggota badannya di dalam taat kepada Allah Ta'ala. Wajtinabu ma'asi, dan meninggalkan maksiat kepada Allah. Jadi syukur dengan hati memandang bahawa nikmat yang ada itu karunia. Jadi hidup kita ini karunia. Kita tidak pernah minta. Kaya tak pernah minta. Ada minta juga kaya masih miskin. Tidak pernah minta miskin, dijadi kemiskin. Nah, jadi apa yang terjadi pada diri kita ni, ini adalah karunia. Jadi kalau dia karunia, tergantung dengan yang mengkaruniai. Sama dengan kita nak ngenjuk wong. Banyak kawan kita, tapi hati kita ni tertanjak nak ngenjuk si fulan. Allah Ta'ala banyak menjadikan hambanya. Allah Ta'ala nak mengkarunia ke nikmatnya kepada si fulan. Kita tidak baca nak nolaknya. Kita tak ada baca nak menganggap itu salah. Pandang dengan mata hati kita. Kita jadi orang Islam mana pun nak minta. Waktu di jero perut kita ngomong, ya Allah, aku kalau metu jadi ke Islam be. Jadi ke aku umat Nabi Muhammad. Nabi Musa minta dijadikan umat Nabi Muhammad. Nabi tak diterima oleh Allah. Kita tidak ada minta jadi umat Nabi Muhammad, ditakdirkan jadi umat Nabi Muhammad. Umat akhir zaman masuk surga duluan. Badannya kecil-kecil. Nah, ini uji Nabi. Ngapa ya Allah kau jadi ke umatku tu kecil-kecil? Ya Muhammad, biar bebannya tidak banyak. Biar bebannya tidak ada berat. Sudah tu ngapa dijadikan umat akhir zaman? Biar tak lama gino nunggu dunia. Ketiga, ngapa umurnya pendek-pendek? Sementara umat-umat zaman dulu panjang-panjang umurnya. Walaupun pendek umurnya ya Muhammad, ku double ke pahalanya. Satu kebaikan sama dengan 10. Jadi kalau kita ngawikan 10 kebaikan sama dengan 100. Wong zaman dulu nak dapat ke 100 butuh 100 kali.
berbuat kebaikan kita 10 kali sama dengan 100. Malam Lailatul Qadar kita dapat sama dengan 83 tahun. Satu malam khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Itu karunia dari Allah untuk umat Nabi Muhammad. Kehebatan umat Nabi Muhammad dibaca oleh Nabi Allah Musa, sehingga Nabi Musa berdoa, Allahumma ja'alni min ummati. Ya Allah, jadikan aku sebagai umat Muhammad. Dah acak. Jibril lagi pernah minta jadi umat Nabi Muhammad. Karena ngapa? Karena kehebatan solat. Jibril mengetahui kehebatan nilai solat, sehingga Jibril minta jadikan umat Nabi Muhammad. Tidak juga kabul. Malaikat mana ada solat? Saking hebatnya. Itu pun karunia. Wong kafir dijadikan oleh Allah Ta'ala, itu juga tidak ada minta, ditetapkan oleh Allah. Jadi kesimpulannya diridhai baik. Kedua, syukur itu dengan lisan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Dengan lisan, dengan ucapan setiap nikmat yang Allah Ta'ala karunia ke kita. Yang ketiga, bil jawarih, dengan anggota badan. Jadi nikmat tadi digunakan dengan anggota badan li ta'atillah wa jitinabul ma'asi, dengan taat kepada Allah Ta'ala dan meninggalkan maksiat kepada Allah. Dia syukur hartanya banyak. Bukti dia syukur dengan harta banyak, dia sedekah, wakaf. Jadi dibentuk ke syukur itu dengan sesuatu yang bermanfaat. Kalau ditumpuk ke baik harta, kata manfaat. Wal yahsabanna alladhina yabkhuluna bima atahumullahu min fadli huwa khairul lahum bal huwa syarrul lahum sayutawquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Adapun orang yang menyangka hartanya banyak, ditumpuk-tumpuknya dunia bakhil, sangkanya baik untuk dia. Puji Tuhan, tidak baik buat dia. Allah kaget bakal pikulkan di pucuk pundaknya pada hari kiamat. Ya, kalau orang harta banyak, tidak sedekah, memang pandangan dia bagus. Duitnya ratusan juta, miliaran. Tapi apa artinya harta banyak kalau tidak manfaat ke? Kita punya duit 1000, manfaat tak? 1000 manfaat tak? Mana ingat manfaatnya? Beli ke permen, beli ke Kelempang, bayar parkir, baru manfaat. Mencekel bayar duit 1000, katanya manfaat. Duit banyak diwakaf ke, jadi di akhirat kaget ada rumah, dibalas dengan kebaikan. Satu kebaikan sama dengan 70 kebaikan. Jadi baru manfaat. Dibuat ke musola, madrasah, membantu orang yang susah. Manfaat. Ini badan sehat, badan kuat, dibuat maksiat. Duit banyak, dibuat maksiat, main biliar, apa lagi, ke diskotik, berzina, mabuk-mabukan, buyan, tak ada manfaat. Dihabis ke waktu dengan hal-hal yang berpoya-poya, tidak manfaat. Jadi bahasa lain, Allah ngenjuk nikmat tu Allah
mengkaruniai kepada kita modal kita untuk berbuat baik. Hidup dunia ini adalah perjuangan. Hidup dunia bukan tempat santai. Dunia bukan tempat santai. Dunia ni tempat perjuangan. Kaget di akhirat kaget baru santai. Ada di acara TV tu. Biarnya macam ngelukiskan kehidupan dalam surga. Dia pakai berdoa dengan Allah, minta buah-buahan. Begitu dia doa, apel, langgo, jeruk datang depan rai dia. Kalau ana memahami ayat Yasin, tak perlu pakai doa itu tu. Lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un. Bagi mereka semua buah-buahan di dalam syurga dan apa yang mereka inginkan. Inginkan tu tak perlu baca doa. Berdetak baik jero hati. Laju. Ni pakai berdoa. Sudah tu yang ana ida akau tengok TV tu. Dia makan apel sambil tegak. Apel tu dimakan sambil tegak. Dia mayangkan kehidupan di surga. Ni jika ada apa wak di surga anu makan tegak. Apelnya apel abang itu nah. Apa beli 10 ulu situ. Apa? Mada kendak ke tu makan tu, yo palangan nunjuk ke apa dia? Ilustrasi tu. Ilustrasi. Tunjuk ke layang benar, jangan makan tegak tu. Jadi syukur dengan hati, syukur dengan lisan, syukur dengan anggota badan. Yang anggota badan inilah yang berat. Ada duit nak sedekah, ada duit nak nolong wong, itu yang berat. Kita katoi pula wong tu. Kena aku ni departemen sosial, kau nak minta terus. Dikatoi wong tu. Salah wasabru ala adai ma aujaballah wa huwa habsun nafs ala masyaqqatil adaihi. Bersabar atas penunaian hal-hal yang telah diwajibkan oleh Allah. Yang berikutnya, sabar ala adai ma aujaballah. Sabar dalam melaksanakan apa yang menjadi kewajiban dari Allah. Solat, puasa, zakat, taat kepada wong tua, berbakti kepada wong tua, nyambung silaturahmi, baik dengan tetangga. Itu ngawi kenyo nak sabar. Jadi selagi nyawa kita belum lepas dari raga kita, jalan ke terus hal-hal tersebut. Jangan ditinggal ke. Memang sebagai manusia, kadang datang jenuhnya. Solat tu ada jenuhnya. Datang sungkannya. Mai itu juga puasa, mai itu juga hal-hal yang lain. Harus sabar dalam melaksanakan apa yang menjadi kewajiban dari Allah. Kaget kita bakal menuai keuntungan kita dewek. Jadi capeknya kita akan ada balasan dari Allah Ta'ala. Tidak sia-sia. Wasabru amma harramallahu ta'ala wa huwa habsun nafs ala masyaqqatil jitinabi. Qala Sulaiman al-Jamal wasabru ala tarkil ma'asi ta'atun. Yang kemudian sabar daripada hal-hal yang diharamkan oleh Allah.
Jadi apa yang dilarang oleh Allah pengen ngawikannya. Nah, sabar. Jangan tergawak hawa nafsu. Jangan diikuti. Sudah itu yang diharamkan oleh Allah ni pecah lemak-lemak kalau. Nyium betina, megang betina, berjudi, minum-minuman keras. Oh Ustaz, apaan kita makan ekstasi tu rasa dunia ni enteng nian. Kita mayang ke pacak pucuk langit sana, pacak masuk surga. Tahu dari mana kau surga? Ustaz, pokoknya macam manalah Jadi kita makan inek tu bukan untuk ngapo Ustaz, untuk nimbulkan rasa. Kita dengar omongan orang itu, cak lemak ni kan kita belum termakan inek, pelising lantak kita. Terbuang. Jadi apa yang dilarang ditahan. Oh ini tak boleh, jangan digawikan. Ini dilarang, jangan dibuat. Kau nak bergawi, ada lo kak bergawi. Tapi mayar, kau kalau dah metu duit 50 juta. Ini gawi ni gaji sebulan sekian. Kalau cuma sekadar 50 juta, kecil lah dengan gaji tu. Mewah, dapat mobil, dapat rumah, fasilitas cukup. Mulai hati tu gabak gubuk. Kalau dapatnya dengan cara benar baik, misal kau tu ngajukan apa? Lamaran. Segala surat kau fotokopi. Kaget kalau memang itu nian, ya diterima. Tapi kalau pakai duit tadi, itu dilarang. Tak jadilah. Kau tawak orang lain baiklah. Kalau aku tak galak, buyan. Zaman ini mana ada yang pakai cuma 50 juta, ratusan juta, 200 juta. Ini gawe bukan mudah bergawe di kantor ini. Susah. Gabak gubuk hati. Akhirnya terlaju. Akhirnya terbuat. Itu namanya tidak sabar. Tidak sabar atas apa yang diharamkan oleh Allah. Kata Sulaiman Al-Jamal, sabar itu dalam meninggalkan maksiat termasuk ketaatan. Artinya taat kepada apa yang dilarang oleh Allah. Wa ala mabtalaqallahu bihi, dan juga sabar atas sesuatu Allah mengujimu dengannya. Minal masaibi wa huwa habsun nafs anil jaza'i. Musibah yaitu mengekang nafsu dari kerisauan hati. Musibah diuji dengan balak sesuatu yang mengujimu. Allah nyatakan dalam Al-Quran, walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwal wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi bukannya azab, itu tu ujian. Liqauli ta'ala wasbir ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu, sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala. Kemudian wasiqatu birrizqi, dan percaya penuh, yakni berpegang teguh perihal rezeki. Artinya rezeki setiap makhluk pasti ada. Yakin.
Dalil, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada barang yang melata di atas dunia kecuali Allah nanggung rezekinya. Ini dengan sikap dalil ni sudah cukup. Jadi kalau diumpamakan kita hidup pucuk dunia ni sama dengan kita pergi kondangan. Kita datang pucuk dunia ni bukan datang dewek, diundang, dijomputi. Jadi kalau kita ngundang wong datang ke rumah kita, kita tanggung jawab. Macam kita ngundang wong 100, yo kita siap ke makanan maji wong 100. Kalau misal makanan tu sikok sewang, misal ada anggur, sikok sewang berarti 100 biji, bukan segencet sewang. Muat pempek wong 100 berarti nyiap ke 100 pempek. Nah, jadi yang punya rumah bertanggung jawab. Allah Ta'ala pasti bertanggung jawab, karena Allah manggil kita ke dunia ni. Jadi anda usah takut. Soal banyak dikit Allah tahu apa dia kadarnya. Dalil, Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdirulah. Allah Ta'ala yang membagi rezeki bagi yang dikendainya, dan Allah Ta'ala tahu kebutuhan masing-masing. Jadi artinya rezeki itu dibagi, bukan ngembek dewek. Kalau rezeki itu ngembek dewek, timbul 3 huruf, to mim ain, toma. Tapi kalau dia dibagi, misal wong 100 dibagi sikok sewang, macam maulud mi'raj dapat snack sekotak sewang. Karena undangan tu dikit, yang datang masih sisa banyak, mulai berebut. Ada balik yang ngambil 3 ekor, ada yang 4. Karena ngapa? Karena ngikuti nafsu. Yakinlah bahawa Allah pasti ngabulkan kebutuhan kita, tapi belum tentu Allah ngabulkan kehendak kita. Kebutuhan kita pasti Allah kabulkan, tapi kehendak kita belum tentu. Kalau kebutuhan wong berduit makan, kita buntu makan. Tapi tidak makan, makan. Wong kaya makan, bahkan masih banyaklah wong buntu makannya. Wong berduit segalanya tidak boleh, harta banyak. Yang ini asam urat, yang ini darah tinggi, yang ini kolesterol, yang ini penyebab jantung. Jadi aku ni makan apa? Roti gabing. Makan roti gabing kau. Cecel susu juga, susu cair. Tak boleh susu yang kaleng-kaleng tu tak boleh. Susunya susu cair yang murah tu nah. Tak boleh pakai gula. Ya. Jadi harta yang banyak-banyak tu diapakan? Tak ada manfaat. Makan nasi ditimbang, makan iwak kopi-kopi. Tidak boleh makan iwak patin, iwak tak boleh. Buat kopi-kopi. La haula wala quwata. Iwak lain tidak bagus untuk bapak. Karena pencernaan bapak hanya iwak kopi-kopi bacaan lewatinya. Sudah jadilah itu. Jadi Allah yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdirulah. Allah tahu kebutuhan masing-masing. Kalau nak kendak kita,
Tak pernah cukup. Alhaakumut hatta zurtumul maqabir. Ubang kubur tu lah ngentaknya selesai. Nak nurut ke manusia. Mobil tu yang penting ada mobil, titik. Ini tak, mobil ini jadi ke DP, ambil mobil lain. Sudah dapat mobil ini, yang ini jadi ke DP, ambil mobil lain. Dari Innova naik Pajero, dari Pajero naik ini. Tidak kelar-kelar. Terus kredit dah habis-habis. Kan? Kerana banyak kendak, banyak yang diingin ke. Kalau nak nurut ke kita, tak pernah selesai. Tapi kalau Allah Ta'ala yang bagi, Allah tahu kebutuhan. Pak Lurah, Pak Kades dapat amanat bagi ke duku. Dikumpul ke warga, ngawak kantong asoy. Yang ini dinjuk sekantong asoy penuh, yang ini setengah kantong asoy, yang ini 2 genggam. Yang 2 genggam, alah kedikitnya aku ni Pak Kades. Yang lain dinjuk penuh, yang ini separuh. Kau bujang tua. Kau katik rewang dewean uji Pak Kades. Yang separuh tadi janda, anaknya 2. Yang itu tadi janda, anaknya 7. Jadi Kades tahu ngapa ini sekantong penuh, ini separuh. Kalau diinjuk sama, tidak adil. Sama dengan kebutuhan kita. Sama dengan kebutuhan kita. Ya, nah jadi Allah Ta'ala Maha mengetahui dari segala sesuatu. Jadi dengan rezeki jangan pernah kita ragu. Pasti ada. Cuman kita dituntut dan dicontohkan oleh Rasulullah untuk berusaha. Dan ingat kata ulama, rezeki itu tahu dengan kau, kau tak tahu dengan dia. Rezeki tahu dengan kau, kau tak tahu dengan dia. Coba di mana nak nyari? Kita ni bakal boleh rezeki sehari ni dari mana? Dari mana? Dari usaha. Iya, dari mana? Apa jualan? Apa bakal ada kawan Jakarta ngolongi? Apa dari order? Cak, dari mana? Mana yang tahu? Nah, pagi ni bakal makan apa? Apa pelai kambing? Apa bakwan? Apa mihun? Apa bubur? Tak tahu. Dari mana rezeki? Tak tahu. Apa kopi susu? Apa baju putih? Apa teh? Tak tahu. Dan tidak nyangka. Rezeki tahu kan, kita tak tahu. Nah, siapa ditanya? Ngangak-ngangak. Apa wong ni ngejut-ngejut? Aku ni dikongkon abah aku. Ngapa? Beli telur ayam. Ayam apa? Ayam kampung. Sudah, aku ada. Nak babi kok? 5. Ada. Nah, rezeki kita dari telur ayam. Jika apa mobil kau nak dijual? Mana kau laju? Mana barangnya? Itu. Oi pas aku rezeki jual mobil. Tapi sebelum ada, tahu? I don't know. Aku tak tahu. Apa balik ni dia ajak orang kondangan.
Lantak nasi minyak. Oi, aku ni ada amanat. Sehari ni si anu ngunting ke anaknya. Dia nelpon kau tak tahu nombor, dia ngomong ajak ke kau. Oh sudah je kita lewat sehari ni. Kan nasi minyak. Pergi, kapan pergi melok macam merhaba, melok macam doa. Sampai makan sakit perut. Ya Allah Tuhan ku. Ya Allah. Apa? Sakit perut aku. Aku nak balik dulu. Lewat. Pan balik makan kerak nah. Racak. Padahal tadi mampu nasi minyak lah di hidung. Lah terbayang ayam, rendang, gado-gado. Sakit perut. Balik. Tak tahu. Nah, rezeki tahu dengan kita tak tahu dengan dia. Jadi jangan ragu dengan rezeki yang akan Allah karuniakan kepada kita. Yakinlah bahawa rezeki itu akan datang dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait. Barik lana fi ma atait wa qina syarra ma qadait. Wa sallallahu ala sayyidil mursalin Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah